BPJS Kesehatan telah menggelontorkan dana sebesar Rp29,7 triliun sepanjang tahun 2024. Jumlah tersebut merupakan klaim yang diajukan di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal itu disampaikan oleh Deputi Wilayah 6 BPJS Kesehatan Mulyo Wibowo saat ditemui di kantornya pada Jumat 10 Januari 2025. Deputi Wilayah 6 BPJS Kesehatan Mulyo Wibowo menyampaikan sepanjang tahun 2024 pihaknya telah menggelontorkan dana sebesar Rp29,7 triliun. Di antaranya banyak Rp24,9 triliun untuk wilayah Jawa Tengah dan Rp4,7 triliun untuk wilayah DIY. Ia menyampaikan dana tersebut dibayarkan kepada fasilitas kesehatan yang telah mengobati pasien peserta BPJS. Berdasarkan data Disdukcapil masing-masing daerah, pasien yang terdaftar hingga 31 Desember 2024 tercatat 41,5 juta jiwa atau 98% dari total penduduk Jateng dan DIY. Mulyo Wibowo menjelaskan sebanyak 37,8 juta merupakan warga Jawa Tengah, sementara 3,7 juta jiwa lainnya dari DIY. Lebih lanjut, ia menuturkan dari 41,5 juta jiwa yang terdaftar, hanya 76,5% peserta aktif atau melakukan pembayaran, yakni sebanyak 32,1 juta jiwa. Sementara sisanya tidak aktif karena menunggak atau tidak melakukan pembayaran sesuai prosedur. Padahal seharusnya seluruh peserta yang terdaftar harus aktif dan membayar. Ia menerangkan bahwa hal itu terjadi karena kondisi ekonomi setiap orang berbeda. Maka dari itu, kondisi ini masih menjadi PR bagi pihak BPJS Kesehatan dalam meningkatkan keaktifan peserta. Ia menyebutkan pihaknya juga menargetkan tahun 2025 ini keaktifan peserta dapat mengalami peningkatan secara bertahap. Mulyo Wibowo menegaskan peserta yang tidak aktif bisa diberikan sanksi, terutama ketika membutuhkan biaya untuk perawatan rawat inap, sehingga akan dilakukan penyaringan biaya sebanyak 5% dari total biaya yang dikeluarkan. Biaya yang kita biayakan itu sekarang 29. Kalau hanya melihat sekelas itu, berarti bagus ya Pak. Nggak seperti itu nanti melihatnya. Ya, karena kita melihatnya bahwa asuransi ini, AJKN ini adalah memang supportnya nasional, melihatnya harus gotong royong nasional. Karena itulah asas portabilitas. Jadi orang yang bertempat tinggal di tempat lain tapi berobat di sini ya kita. Atau juga sebenarnya dia terdaftar di banyak yang di perbatasan ya, misalnya itu yang sana itu kan. Mungkin dirujuk ke Semarang. Atau juga ada yang sebenarnya dia dari Kalimantan dirujuk ke sini. Tergantung. Itu kita tetap layak dan biayanya tercatat di sini, tapi iurannya tidak harus tercatat di sini. Kami itu tidak tercatat di sini. Demikian juga di sini. Iuran tercatat di sini, tapi kalau ada yang penduduk lain di sini berobat, ya sesuai prosedur tentunya, ya tetap iuran. Meskipun iurannya tidak tercatat. Itu konsep nasional sekarang seperti itu. Afifah Nur Hasanah melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.